Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya kawan-kawan dan berjumpa lagi bersama saya di channel Solo Sepatu Ajaib. Oke ya, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit apa ini ya? Ini adalah sepatu perempuan yang mereknya Cardinal ya. Cardinal ya. Ini posisinya masih baru dan ini masih ada bandrolnya ya. Nggak tahu ini seberapa, 300-an berapa lah pokoknya di bandrolnya. Dan ini walaupun keadaannya baru ini minta dijahit langsung dijahit ya. Tapi kawan-kawan pasti kalau belum pernah menjahit atau masih pemula atau belum biasa menjahit pasti akan bingung. Bingungnya apa? Solusinya gimana? Mari kita simak di meja pengerjaan. Emang terlihat sepatu ini seperti biasa ya, tapi ini ada motifnya garis-garis seperti ini. Ini garis-garis seperti ini. Dan kawan-kawan pasti akan bingung menjahitnya di mana ya. Ini juga ada motif garis-garisnya ya sampai depan, sampai ujung belakang juga ada ini garis-garis seperti ini. Dan ini juga ada ini ya, insole. Ini ada insolnya ya. Apakah insolnya ini perlu dijahit? Apakah insolnya ini nggak perlu dijahit ya? Dan nanti menjahitnya di mana ya? Dan mari kita praktekkan aja ya. Kita menjahitnya itu seperti biasa spasinya ya. Terus gimana untuk menaklukkan ini ya, menaklukkan garis-garis ini? Kita pakai alat alat penyayat model dorong ya. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita posisinya itu masih utuh di sini ya. Nah, seperti ini nih. Posisinya masih utuh. Jadi posisi seperti ini kita dorong ke depan seperti itu hingga terjadi luka ya, terjadi sayatan atau luka ya. Dan luka itu yang nanti akan membentuk sebuah jalan, jalan untuk kita menjahit ya. Nah, itu. Bisa dilihat ini sudah terjadi luka ya, dan luka ini nanti bisa kita gunakan untuk menjahit ya. Kalau kita menjahit di bagian yang benjol-benjol ini hasilnya nggak bakalan rapi, harus dikasih jalan seperti ini ya. Ini ada jalannya, dan mari kita dorong terus nyampe depan biar jalannya semakin panjang. Nah ya, terlihat ini garis. Nah, nyampe sini kita teruskan ya. Ya, seperti itu ya. Ini sisanya ya, bekas-bekasnya yang terkelupas. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah terlalu cepet. Yang penting hasilnya nggak terlalu dalam, nggak terlalu dangkal, jaraknya pas dan lurus ya. Bukan lurus rata itu bukan ya, tapi lurus sesuai model ininya ya. Lurus sesuai kelokannya ya. Jadi presisi ya. Dan ini sudah tersayat semua. Sudah ada jalannya ya. Semuanya ini sudah muter, ini sudah ada jalannya. Tinggal lanjut kita menjahit ya. Untuk menjahitnya sangat simpel sekali ya. Untuk kardinal ini saya memakai bentar.
Saya memakai benang yang warnanya hampir sesuai sama ya ini, hampir sesuai sama outsole-nya. Dan apakah kita harus menjahit ini insole-nya? Bisa tidak dan bisa iya ya. Kalau mau menjahit insole-nya, kita tidak mungkin menyayat dari sini karena apa? Kalau kita menyayat dari sini, ini akan berada di atas insole-nya. Contoh misal. Nah, ini dia berada di atas ini ya, jarumnya di atas insole-nya. Kalau kita mau menjahit insole-nya kena, kita harus menyayat di bagian sini ya, bagian bawahnya sini, sekitaran sinilah ya. Tapi apa? Kelemahannya adalah midsole insole-nya nanti kuat, insole-nya ini nanti kuat, tapi outsole-nya akan mengelupas di bagian yang atas-atas ini karena tidak terlalu dekat sama upper ya. Outsole ini tidak terlalu dekat sama upper, jadi nanti outsole dan upper akan mudah mengelupas walaupun di bagian insole itu nanti kuat ya. Dan jadi kesimpulannya adalah kita tidak perlu menjahit sama insole-nya. Tapi nanti kendala adalah di depan sini. Itu nanti ada tekniknya sendiri agar insole-nya tidak terjahit ya. Karena kalau bagian belakang insole-nya tidak dijahit dan bagian depan insole-nya dijahit, nanti akan narik-narik ya, nanti akan ketarik ke depan. Dan kita coba menjahitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di depan ada tekniknya ya. Nanti saya kasih tahu kalau sudah nyampe depan. Betul sekali ya. Kalau kawan-kawan melihat ini ya, kalau kena insole seperti ini ya, jangan dikenakan ya. Kita tarik lagi ini ya. Kita tarik lagi. Nah, kita seperti ini nih. Bisa dilihat nanti. Nah, ini. Kita jarumnya digoyangkan seperti ini ya, agar insole-nya tidak kena. Ini nanti kalau insole-nya, kalau kita goyangkan insole-nya sudah tidak kena. Nah, ini. Nah, ini insole-nya sudah tidak kena ya. Jadi seperti itu. Ini kalau kita bentar. Ini kalau kita sesuai urutan ya, sesuai coba ini insole-nya kena ya. Karena kita tidak mau insole kena. Jadi kalau kayak gini nanti akan narik-narik ya. Kalau kayak gini kita paksa nanti insole ini akan ketarik ke tengah ya karena ketarik ini. Jadi kita tarik lagi ke dalam. Biasa ya. Jarum kita ke bawahin terus masukkan ke sini. Nah, itu insole sudah tidak terkena ya. Jadi caranya adalah seperti itu. Dan untuk di depan nanti beda lagi ya. Yang penting terus saja ikuti agar kawan-kawan bisa mahir dalam mengatasi segala kerusakan sandal maupun sepatu. Yang penting poin-poin di sini saya sudah kasih tahu. Untuk yang garis-garis seperti ini nanti modelnya bisa disayat pakai alat penyayat yang model dorong. Dan benang kita memakai benang yang agak sesuai agar hasilnya tidak terlalu terlihat. Bentar kamera saya rubah biar pas.
Jadi yang sering saya gembor-gemborkan adalah kita kalau banyak pengetahuan itu akan semakin mudah dalam menghadapi suatu masalah yang sesuai atau terkait dengan apa yang kita mampu ya, apa skill apa yang sesuai dengan skill kita. Jadi kalau kawan-kawan belajar melihat cara menjahit sepatu itu bukan nanti harus jadi tukang sol sepatu, itu bukan, tapi yang penting kawan-kawan sudah tahu ya. Jadi kalau tahu itu pas waktu membenerin sendiri ya bisa. Kalau nanti ke tempat tukang sol sepatu mau ngesol di orang juga bisa request ya, request minta dijahit yang model seperti ini karena kawan-kawan tahu ya. Jadi tidak asal yang penting jadi itu bukan ya. Karena tahu jadi bisa request. Requestnya sesuai dengan yang bisa dikerjakan, jangan request yang terlalu sulit untuk si tukang sol sepatunya ya, kasihan juga. Ini ya, ini sudah di depan, caranya seperti ini. Ini kalau kita seperti ini miring, posisinya miring seperti ini. Miring seperti ini. Ini jelas terkena, pokoknya jelas terkena insolnya ya. Mungkin dari kamera tidak terlihat ya. Tapi ini pokoknya jelas terkena insolnya. Coba ya. Saya coba aja saya. Nah ini sudah terkena insolnya. Itu di kamera coba. Nah itu ya. Itu terkena insolnya. Bentar. Nah itu, ini jarum ya. Itu jarum terkena insolnya ya. Jelas ya. Biar tidak terkena insolnya gimana ya. Caranya seperti ini nih. Saya kasih tahu ya. Ini jelas terkena insolnya ya. Caranya seperti ini, saya kasih tahu. Kita tusuk ya. Tapi cara menusuknya itu jangan miring seperti ini, tapi lurus. Lurus sejajar seperti posisi sepatu ini. Jadi lurus ya. Kita tusuk lurus. Nah, kalau sudah tertusuk lurus seperti ini, kita tarik lagi. Tarik sampai mau keluar ya, mau lepas ya. Tapi jangan sampai lepas. Terus kita alihkan ke bawah seperti ini jarumnya. Nah, kita dorong ke atas. Sambil kita raba yang di bagian dalamnya ya. Nah, ini sudah tidak kena insol. Bisa dilihat. Nanti saya hadapkan kamera dulu yang benar. Nah, itu ya. Itu sudah tidak ini menghalang-halangi bentar. Nah, itu sudah tidak terkena insol ya. Sama sekali sudah tidak terkena insol dan itu tadi yang bolong itu yang putih itu yang dalam itu bekas coblosannya tadi ya. Nah, itu sudah tidak terkena insol ya sama sekali itu di garis ya. Dan caranya adalah seperti itu. Jadi insol kita aman ya, tidak ketarik ke sana kemari ya. Jadi ada cara-cara khususnya ya untuk menjadi tidak asal dorong, tidak asal narik, tidak asal coblos itu tidak ya. Caranya seperti tadi dijahit dicoblos lurus. Nah, setelah lurus seperti ini, kita tarik sedikit agak hampir lepas, kita terus arahkan ke atas. Nah, ini sudah tidak kena insolnya, jaminan tidak kena insol. Jadi insol aman. Cantolkan benang, tarik, nah kena, sudah seperti itu ya. Caranya seperti itu ya. Jadi kalau untuk menjahit sandal seperti ini ya, yang pertama kita harus ngasih jalan benang memakai alat penyayat yang model dorong. Terus yang kedua kita harus memakai benang yang warnanya agak sesuai. Yang ketiga, insol bisa dijahit bisa tidak, dan kelebihan kekurangannya tadi saya juga sudah jelaskan ya. Dan yang terakhir, untuk menjahit di bagian sini depan dibutuhkan teknik khusus ya. Tekniknya menjahit ini nyoblosnya lurus, setelah tercoblos lurus seperti ini kita tarik lagi agak keluar tapi jangan sampai lepas. Kita arahkan ke atas seperti ini jarumnya ya. Barulah kita cantolkan benangnya ya. Itu otomatis kita sudah tidak akan terkena insolnya. Karena apa kok
harus tidak terkena insolnya, karena yang belakang juga insolnya tidak kena. Ini bagian belakang, ini insolnya juga tidak kita kenakan. Jadi kalau kita tidak kenakan insolnya, jadi semuanya jangan kita kenakan ya. Nanti kalau kita kenakan, insol akan ketarik ke depan dan hasilnya kurang nyaman untuk dipakai lah. Intinya seperti itu. Ya, kuatnya tetap kuat, cuman kurang nyaman untuk dipakai. Karena posisi insolnya nanti berubah. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya share ke kawan-kawan tentang cara menjahit sepatu kardinal ya. Kardinal seperti ini, dan di sini juga ada ini ya kodenya. Ini juga nomor 39 ya, dan ini ada kodenya. Bisa kawan-kawan cek sendiri ya kodenya. Nih, sudah jelas ya kodenya ya. Bisa kawan-kawan cek sendiri. Ya, ini sepatunya. Dan mungkin yang satu sudah selesai, akan saya kasih lihat contohnya ya, hasil jahitan yang sudah jadi. Dan ini adalah yang satu ya, sama ini bentuknya, cuman beda kanan dan kiri saja ya. Dan yang satu itu sudah jadi kebetulan, ini sudah saya jahit, dan hasilnya ini hasil jahitan saya seperti ini nih. Ini ya. Ini hasilnya jahitannya itu tenggelam di dalam outsole. Jadi kalau kita gesek-gesek seperti ini ya, kita gesek-gesek seperti ini, itu benang tidak akan terluka karena benangnya semuanya masuk. Ya, hasilnya seperti ini, benangnya semuanya masuk, dan saya memakai benang yang agak sama ini tadi ya. Jadi hasilnya juga akan memudar seperti ini, tidak. Dan untuk dalamnya, bagian dalam seperti yang saya bilang tadi ya, saya tidak mengenakan bagian ya, tidak kena di bagian insole ya. Ini jahitannya tidak kena di bagian insole ya. Dan untuk dalamnya juga bisa dilihat ya, polos, tidak terkena di bagian insole ya. Tuh tidak terkena di bagian insole ya. Jadi dengan teknik tadi kita bisa menjahit dengan rapi dan insolnya itu aman. Oke kawan-kawan, jadi seperti tadi cara teknik dan tutorialnya untuk menjahit sepatu kardinal ini, sepatu cewek yang tentunya mungkin kawan-kawan juga punya ya sepatu seperti ini. Oke, dan saya akhir saja ya, karena kawan-kawan pastilah sudah paham ya. Untuk kawan-kawan yang terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah selalu mengikuti video saya. Untuk kawan-kawan yang baru saja menemukan video saya, jangan lupa lihat video-video saya yang lama-lama, yang dahulu itu banyak sekali saya meng-share tentang tata cara menjahit dan memperbaiki sandal atau sepatu yang rusak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.